Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hidroponik. Pagi ini kita akan memindah ya semaian seladanya. Kita mau pindah ke netpot ini. Nah, ini sebenarnya hampir gagal ini karena kita lupa ya. Kita lupa semaiannya tidak dikasih nutrisi, jadi seperti tidak mau besar ya, kayak terlalu panas hawanya, udaranya terlalu panas, mataharinya sangat terik, kemudian kita tidak kasih nutrisi, jadinya seperti ini nih, jadi pendek-pendek. Jadi ini mau kita pindah ke netpot, kemudian kita pindah ke persemaian ya, persemaian yang khusus untuk pembesaran yang pertama. Jadi nanti ada tempat untuk pembesaran pertama, yang mana ini hanya sampai kira-kira beberapa daun, nanti kita pindah lagi. Supaya apa? Agar yang kecil-kecil ini tidak jadi terbuang. Nah, ini kalau kelamaan dia di tempat untuk semai ini kelamaan di sana, maka dia akan jadi tua, kemudian tidak mau besar lagi. Nah, ini mumpung masih ada kesempatan, kita pindah ke netpot, kemudian kita pindahkan ke tempat pembesaran. Jadi belum untuk yang penuaan ya, belum untuk yang bagian utama. Jadi masih setelah semai, agar akarnya bisa tumbuh bagus, maka kita pindahkan ke semaian pertama. Jadi teman-teman, ini yang kita gunakan bukan rockwool ya, yang biasanya Sobat Hidroponik gunakan untuk semaian. Ini kita gunakan gabus teman-teman. Gabus bisa dari gabus kursi, gabus sofa, atau gabus kasur. Nah, itu bisa digunakan. Cuman bedanya gabus di sini, ya ini kita yang saya coba masukkan ke netpot ini, masih agak kecil sekali ya. Ini harusnya agak besaran dikit lah, tapi ini untuk penyelamatan agar kita tidak nyemai lagi. Nah, kita tidak nyemai lagi karena ini daunnya masih keluar satu ya, daun aslinya masih keluar satu. Jadi tapi kalau ini tidak segera dipindah, ini pasti akan gagal, bahasanya gagal besar ya. Walaupun ini nanti sudah dipaksa ya tidak mau besar karena sudah kadung tua di kecilnya. Nah, ini nanti akan kita pindahkan ke sini, ke bagian pembesaran pertama ya. Pembesaran pertama, nanti kalau sudah agak besar kita pindah lagi ke paralon yang lebih besar. Nah, di sini kira-kira sampai umur sekitar 2 minggu kira-kira, tergantung kondisi besarnya selada sampai seberapa. Jadi teman-teman, untuk gabus atau spon ini, itu kita pilih yang sponnya agak rapat ya. Kemarin kita coba spon yang agak renggang itu malah kering, jadi semaiannya kering. Ini kira-kira umur di bawah 1 bulan ya, ini ya, masih belum 1 bulan, sudah kelihatan berdaun banyak. Oke. Jadi kita pilih spon yang agak udaranya itu atau ketebalan, bahasanya apa ya, kerapatan sponnya agak tebal. Bisa kalau kasur Inoak itu teman-teman punya itu bisa ukuran D20 atau D23. Nah, itu kalau yang bawahnya lagi nanti kayaknya penyerapan airnya tidak bagus. Jadi numpang di air tapi kadang-kadang tidak nyerap. Nah, terus beberapa lagi ada kelemahan kalau pakai spon. Kelemahannya nyemainya agak sulit kalau belum tahu triknya. Nah, jadi harus ada trik untuk semai di spon itu mudah tumbuh. Nah, kita biasanya menggunakan spon itu kita lubangi sedikit di atasnya, bisa kita
cuek ya, kita cubit terus kita sobek sedikit untuk nanti tempat bijinya. Nah, tempat biji selada kita kasih ruang untuk tempat biji selada. Nah, yang utama adalah jumlah air yang kita taruh di persemaian. Ini kalau jumlahnya kebanyakan, biji selada jadi busuk jadinya teman-teman. Ya, kalau kebanyakan air, bijinya busuk. Kalau airnya kurang, bijinya kering, tidak jadi tumbuh. Lalu terus bagaimana caranya? Nah, pertama, 1 leser ini sebelum kita kasih biji, itu kita basahi semuanya. Ya, kita basahi semuanya sampai menggenang airnya di atas spon. Sponnya kita pencet-pencet, pastikan semuanya terisi air. Kemudian airnya itu kita kurangi sampai bawah spon itu tidak menggenang air. Jadi sponnya basah tapi tidak menggenang. Nah, jadi sponnya basah tidak menggenang. Kalau diukur 1 leser ini kira-kira setengah gayung ya. Gayung untuk mandi itu setengah bisa gunakan untuk mengisi air di leser ini. Kira-kira cukup. Jadi jangan sampai menggenang. Kalau menggenang sedikit agak tinggi aja itu nanti busuk bijinya. Tapi kalau kurang misalkan kita pakai semprotan setrika atau semprotan yang buat nyuciin tanaman itu. Nah, itu kadang-kadang kurang untuk debit airnya. Kok bahasanya debit ya? Ya jumlah airnya kurang lah. Nah, jadi makanya kita pakai gayung aja, kita basahi semua, kemudian ketika sudah basah semua, menggenang, kita kurangi airnya sampai tidak ada genangan air di bagian bawah sponnya. Nah, kalau sudah itu, baru kita kasih bijinya 1 per 1. Nah, itu sangat efektif. Nah, selama yang saya coba itu sangat efektif, tidak terjadi pembusukan pada benihnya. Yang pasti adalah yang tidak tumbuh. Jadi beberapa itu tidak tumbuh karena memang mungkin kualitas bijinya beda-beda. Tapi kebanyakan tumbuh. Nah, untuk mengatasi yang ada yang tumbuh, ada yang tidak itu, beberapa lubang spon itu kita kasih double. Jadi kita kasih 2 biji, beberapa itu kita kasih 2 biji untuk mengatasi yang tidak tumbuh. Nah, yang tidak tumbuh itu kita kasih beberapa biji agar apa? Nanti yang tumbuh double 2 itu bisa digunakan. Nah, ini yang patah sebenarnya bukan patah ya. Ini kita potong karena dulu itu kita gunakan untuk agar akarnya kalau diambil tidak rusak. Nah, kalau tidak rusak itu maksudnya biar tetap seger, akarnya agak banyak tetap seger. Nah, itu kita potong bawahnya. Tapi ternyata kalau kita potong mudah rusak. Akhirnya ya tidak kita potong, tetap asli aja. Ini itu dulu pernah untuk agar akarnya tidak rusak ya. Makanya kita potong bagian bawah netpotnya. Nah, ternyata tidak efektif. Tidak efektif karena mudah rusak akhirnya karena dipotong itu. Akhirnya sekarang kita tidak potong, terus kalau panen ya kita ambil aja. Kalau panen kita ambil aja sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, kita pindahkan dari ke tempat ini semua tadi. Oke, menaikkannya tidak kita video ya karena agak lama, jadi kita percepat saja. Baik teman-teman, terima kasih untuk video kali ini, semoga berguna untuk teman-teman yang sedang belajar menanam hidroponik. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.